Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali dalam channel saya Toby Kevin. Terima kasih bagi Anda yang sudah support channel ini, like dan subscribe channel ini. Bagi Anda yang belum, silakan mohon bantuan dan dukungannya, klik like dan subscribe channel ini. Pada pembahasan kali ini, kita akan bahas satu tema yang sangat menarik, yaitunya 5 kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pengajar di bimbel maupun di sekolah formal lainnya. Pertama, sebagai seorang pengajar, Anda harus benar-benar mampu menyampaikan sebuah materi dengan baik. Selain itu, Anda juga harus bisa mentransfer attitude dengan baik. Maka, sebagai seorang pengajar, Anda harus hindari beberapa kesalahan berikut ini. Yang pertama, kita akan coba bahas adalah kebanyakan orang ketika menulis di papan tulis, mereka itu full menghadapkan punggungnya kepada pelajar atau pada siswa. Dan ini adalah kesalahan yang umum dilakukan orang. Jadi, ketika Anda menulis di papan tulis, jangan full menghadapkan punggung Anda kepada siswa. Jadi kalau bisa separuhnya itu dilihatkan ke bagian siswa. Artinya bagian sini itu kalau bisa dinampakkan ke bagian siswa dan menulisnya sambil seperti ini, ya. Itu kesalahan yang pertama yang banyak dilakukan oleh para pengajar. Kesalahan yang kedua adalah ada banyak pengajar yang terlalu fokus hanya kepada siswa yang pintar saja atau menarik saja, yang sering bertanya, yang sering menjawab, yang terlalu cantik, yang terlalu ganteng, bersih, dan sebagainya. Artinya mereka hanya mencurahkan perhatian pada orang-orang yang hanya menarik saja, sehingga siswa lain merasa terasingkan. Dan jika ini Anda lakukan, maka Anda tidak akan mendapatkan perhatian penuh dari banyak siswa Anda. Dan kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh pengajar di bimbel atau sekolah lainnya adalah mereka itu sering menggunakan handphone. Jadi sebagai seorang pengajar di bimbel atau sekolah lainnya, Anda diharapkan tidak terlalu sering menggunakan handphone, baik untuk menelpon, meng-SMS, apalagi main game saat mengajar, ya, saat mengajar. Kemudian yang keempat, sering keluar masuk ruangan tanpa ada tujuan yang jelas. Sering keluar masuk ruangan itu membuat diri Anda seolah-olah tidak profesional atau tidak mengacuhkan mereka, ya. Dan kesalahan yang kelima, yaitunya tidak mampu menjawab pertanyaan dari siswa. Dan ini pernah terjadi, ya. Ada guru di bimbel kami yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari siswa, sehingga apa yang terjadi? Siswa komplain kepada saya sebagai owner, sebagai bosnya, lalu ya otomatis kita evaluasi gurunya. Dan ini kesalahan fatal yang tidak boleh Anda lakukan. Sebagai antisipasinya, Anda harus mempersiapkan diri 1 malam sebelum mengajar, itu minimal. Dan sebaik mungkin jika Anda siapkan RPP dalam waktu 1 semester atau 1 bulan atau 1 malam, itu akan membuat Anda lebih terukur dan terpatok mengajarnya. Jika Anda memang diberikan pertanyaan yang sulit, maka gunakan teknik namanya reframing. Reframing adalah sebuah teknik mencitrakan kembali secara baik tentang diri kita. Jadi jangan katakan, wah itu belum dipelajari, wah itu minggu depan, jangan seperti itu. Jadi mungkin dengan cara memujinya, wah kamu ini anak yang pintar luar biasa. Pertanyaan ini akan kita bahas pada sesi berikutnya karena ini adalah poin penting pada pertemuan berikutnya. Jadi semuanya diharapkan hadir. Nah itu contoh. Jadi kita apresiasi dia yang bertanya, dan karena kita belum tahu jawabannya, kita janjikan minggu depan. Lalu kita reframing dengan mengatakan bahwa ini poin penting pelajaran minggu depan, sehingga banyak yang hadir. Oke, saya Bobby Kevin. Terima kasih atas tontonan video singkat ini. See you at the top dan semoga sukses bimbel Anda. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen konsultasi bimbel dengan saya, silakan itu chat di WhatsApp yang ada di link bawah ini. Biayanya sangat murah sekali dan banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa mereka mendapatkan efek yang luar biasa dari konsultasi ini. Oke, terima kasih. See you at the top. Oke, di sini saya akan memberikan solusi dari masalah guru saat mengajar di kelas. Yang pertama, membuat persiapan yang matang sebelum mengajar di kelas, agar ketika mengajar kita dapat mengelola kelas sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk mencapai akhirnya dari tujuan materi yang diajarkan. Yang kedua, menulis dengan baik, memberikan badan, separuh menghadap siswa, separuh menghadap papan tulis. Dan yang ketiga, memberikan penilaian secara adil dan benar-benar merupakan cermin dari perilaku-perilaku peserta didik dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Yang keempat, pada saat mengajar, seorang guru wajib mematikan HP agar tidak terganggu saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari siswa,
kita bisa mencoba mencari jawabannya dan kita bisa juga mendiskusikan siswa. Sekian dan terima kasih.